Ketika kita menggunakan printer UV, ini akan memerlukan settingan khusus, berbeda dengan di mesin printer DTF atau DTG yang konvensional umum biasanya. Dikarenakan, mari kita lihat ya, dari rancang bangun UV printer yang saya buat ini. Nah, ini adalah head. Ini adalah head printernya. Dan letak dari LED UV-nya itu disimpan berada di posisi ini, di sebelahnya. Nah, ini saya nunggingin ya, dari bawah. Nah, ini headnya, dan ini LED UV-nya. Mari kita lihat dari pergerakan head ketika proses printing sedang berjalan. Kurang lebih seperti ini pergerakannya. Posisi di sini, ini posisi start awal. Ketika proses print, dia akan memulai dari sini. Dan dia bergerak ke sini. Nah, harap diperhatikan posisi headnya. Jika posisi di sini, maka head itu ada di sini, dan LED UV ada di sini. Maka dapat dipastikan tidak dapat semua area kerja yang ada di area kerja print ini dapat tersinari oleh lampu UV. Kalau saya coba ukur, ini dari ukuran mentok yang paling kanan ke mentok yang bagian LED-nya, itu ada selisih sekitar 2,5 cm. Maka tadi disebutkan di sini paper size-nya ini maksimal dia disebutkan mampu sampai di 21 cm ya. Nah, 21 cm ini akan didapati 2 cm yang tidak mampu tersinari oleh lampu LED UV-nya. Itu dikurangi 2,5 cm. Nah, jadi jadi kita perlu untuk mengatur settingan dari file, kemudian klik dry mode. Nah, fitur dry mode ini hanya tersedia di Actorip 10 ke atas. Jadi untuk yang versi 9 ke bawah itu tidak ada fitur ini. Nah, di sini ada checklist untuk UV dry mode. Ya, ini ada di posisi left. Dan kita bisa mengetikkan ini di nilai yang tadi saya sebutkan. Bahwa jaraknya itu ada di 2,5 cm. Lantas kemudian kita dapat mencentang di draw left UV line. Kemudian klik apply, lalu OK. Nah, di sini sebentar, saya ulangi lagi. Dry mode, oh ini. Print left right, ya. Grid line-nya. Nah, ini yang untuk yang bagian left-nya 2,5 cm, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada batasannya. Jadi kalau kita mau ngeprint, maka posisinya diharuskan di sini. Tidak bisa dalam posisi di 0 di sini. Karena pada area ini tidak akan tersinari oleh LED UV. Oke. Ini satu cara. Tapi ada cara kedua, yaitu dengan teknik metode page margin setup yang akan saya jelaskan di video berikutnya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang dry mode, di mana kita perlu memposisikan gambar agar dapat keseluruhannya tersinari oleh LED UV. Di mana terdapat selisih antara head dengan LED UV-nya, yaitu 2,5 cm. Di video sebelumnya saya menggunakan teknik dry mode dengan cara membuatkan guideline. Nah, di video sekarang saya akan menggunakan teknik lain, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas page margin. Jadi centangan ini saya lepas. Jadi saya hanya mencentang satu saja, yaitu mencentang UV dry mode left.
ini saya tetap setting di 0. Jadi di defaultnya adalah 0. Nah, dengan menggunakan teknik kedua ini, yaitu dengan teknik page margin, saya dapat mengatur gambar ini menjadi ada di posisi 0 point. Kita sepakati bersama dulu ya, untuk titik 0 ini kita sebut sebagai titik origin. Nah, originnya ada di sini. Nah, jika kita lihat di mesin printernya, maka titik 0-nya itu ada di pojok bagian ini. Ya, jadi pojok bagian depan paling kanan. Jadi ini layoutnya begini. Kalau kita lihat di sini, ini titik 0-nya. Nah, kalau di sini, nah baliknya begini posisinya. Nah, seperti ini. Jadi 0-nya di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seterusnya. Nah, sekali lagi, harap ingat disinilah titik origin atau titik 0-nya. Tapi, belum tentu ada di pas posisi ini. Mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, entah di mana. Yang jelas, ada di pojok depan bagian kanan. Nah, kan begini ya posisi mesinnya. Nah, yang disebut page margin itu adalah kita dapat men-setting secara manual ingin di manakah letak titik 0-nya. Semisal contoh ya. Saya ingin memposisikan titik 0 ini atau printer ini mulai melakukan print di gambar ini. Saya ingin memulainya itu dari titik ini. Nah, di sini, misalkan di pojok sini. Dikarenakan mesin UV printer yang saya miliki ini memang digunakan untuk print hardcase handphone. Nah, karena ukuran handphone itu berbeda-beda, lebarnya berbeda, tingginya berbeda. Nah, tetapi saya tetap menggunakan satu buah molding saja. Nah, moldingnya yang warna biru ini. Molding ini lebar dan tingginya juga tidak sebesar di hardcase-nya. Ini lebih kecil dari hardcase-nya. Jadi ketika saya menempelkan hardcase-nya ini yang lebih besar, tetap saya akan memasangkan pas bagian pojok ini. Jadi dimentokkan ke bibir ini dan dimentokkan ke bibir ini. Nah, tentang itu lebih besar, nanti kelebihannya ada di belakang bagian sini. Nah, kenapa begitu? Karena gambar yang saya masukkan di sini ingin pas dengan ukuran hardcase yang saya letakkan di atas molding ini. Oke. Jadi di sini pertama kali saya perlu melakukan setup di software Acroleaf-nya. Tentu ini cukup sekali saja. Nanti kapanpun saya melakukan print, selama moldingnya ini tidak berubah, kita tidak perlu lagi untuk mengotak-atik lagi. Caranya sebagai berikut. Klik file, di sini ada page margin setup. Nah, left dan top. Nah, saat ini posisi mesin yang saya gunakan dengan posisi molding saya letakkan, bentuk moldingnya seperti ini, saya letakkan seperti ini. Nah, jadi kan posisi hardcase handphonenya ini tidak pas mentok di ujung ya, tapi ada di sini. Ditemukanlah nilai top 3,8 cm. Left ya. Left itu yang mana? Left itu adalah posisi yang ini. Nah, agak kebalik di sini ya. Karena yang dimaksud left, kiri, yang dari Acroleaf itu posisi mesinnya begini. Nah, posisi mesinnya begini.
Tapi kalau kita sedang menghadap kepada mesinnya seperti ini, maka left yang dimaksud adalah posisi ini. Nah, ini left. Jadi jarak antara start mulainya head printer ini sampai kepada titik bibir yang ini, itu nilainya ada di 3,8 cm. Kemudian top. Untuk topnya ditemukan di mesin ini 2,2 cm. Yang manakah top? Top itu pas yang ini. Jadi jarak antara ketika ini posisi memulai start di sini, nah inilah topnya. Nah, ini head di sini mulai. Jadi head printer ini akan mulai mengeluarkan tinta, mulai print ketika posisinya sudah di sini. Jadi artinya posisi topnya ada di sini. Nah, ini top. Ini top dan kemudian ini yang left. Nah, sesuaikan ini. Nah, barangkali kita akan membuatkan banyak molding, banyak cetakan. Tentu tujuan dari cetakan ini adalah untuk memudahkan posisi produk yang akan kita pasangkan ke printer gitu ya. Karena kita mungkin akan mengerjakan ratusan atau ribuan produk gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpan ada banyak posisi ya. Nah, jadi silakan misalkan untuk molding yang ini didapatkan nilai ini, maka saya klik save. Kemudian berikanlah nama, kemudian simpan. Kemudian di suatu saat saya mengganti posisi moldingnya. Moldingnya saya rubah, misalkan jauh lebih kecil atau jauh lebih lebar atau apa terserah. Dan kita temukan, oh titik nol marginnya ada di sekian. Maka kita tinggal merubah. Silakan rubah labnya, rubah topnya, kemudian save dengan nama yang berbeda. Ketika di suatu hari saya ingin melakukan pekerjaan yang sebelumnya, maka kita tinggal pilih saja nanti di sini. Tanpa kita harus ukur-ukur lagi, cukup klik initialize, kemudian klik OK. Nah, di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menentukan, cara mengetahui, atau cara men-setup apakah margin, apakah origin telah sesuai dengan molding atau belum.